Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Kamu lagi baca apa? Kok serius banget? Tanya Aisyah, sahabatku, sambil menyandarkan diri di kursi di sampingku. Aku sedang asyik membaca buku tentang ilmuwan wanita muslim abad pertengahan. Ini nih, bacaan yang bikin aku mikir panjang. Tentang ilmuwan wanita muslim abad pertengahan, jawabku, sambil menunjuk buku itu. Bayangin aja, sejarah Islam yang kita pelajari di sekolah, sering banget cuma ke tokoh-tokoh pria. Padahal, banyak banget perempuan yang berkontribusi besar. Tapi sayangnya terlupakan. Aisyah mengerutkan kening. Terlupakan? Maksudnya gimana? Aku nggak pernah dengar cerita itu. Nah, itu dia. Itu yang bikin aku penasaran dan sedih sekaligus. Buku ini menjelaskan betapa banyak ilmuwan perempuan muslim di masa keemasan Islam yang penemuan dan kontribusinya luar biasa, tapi nggak banyak dibicarakan. Mereka kayak hilang dari catatan sejarah resmi gitu. Aku mengambil secangkir teh dan menyesapnya pelan. Bayangkan, masa keemasan Islam itu kan periode yang gemilang banget dalam hal sains, teknologi, filsafat, kesenian. Kita kenal nama-nama besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan masih banyak lagi. Tapi, perempuan-perempuan jenius di masa itu seolah-olah terpinggirkan. Padahal, banyak di antara mereka yang berilmu luas, bahkan melampaui standar zamannya. Aisyah mengangguk, penasaran. Contohnya siapa aja sih? Aku bener-bener penasaran. Banyak banget. Ada yang ahli astronomi, ahli kedokteran, ahli matematika, bahkan ahli kimia. Misalnya, ada satu perempuan yang aku baca ceritanya. Dia ahli dalam bidang astrolabe, alat pengukur posisi bintang. Bayangkan, di zaman yang belum ada teknologi canggih seperti sekarang, dia bisa membuat alat yang akurat untuk navigasi dan perhitungan astronomi. Pekerjaan yang rumit dan membutuhkan kecerdasan luar biasa. Petik 2. Wah, keren banget. Terus, kenapa mereka bisa terlupakan? Aisyah bertanya lagi, matanya berbinar. Nah, ini yang rumit. Ada beberapa faktor sih. Salah satunya mungkin karena budaya patriarki yang kuat di beberapa bagian masyarakat saat itu. Prestasi perempuan seringkali diabaikan atau dikait-kaitkan dengan nama suami atau saudara laki-laki mereka. Bayangkan, kalau penemuan mereka dipublikasikan atas nama laki-laki, otomatis perannya jadi tersembunyi. Itu nggak adil banget, seru Aisyah. Suaranya terdengar kesal. Betul. Selain itu, banyak manuskrip dan catatan sejarah yang hilang atau rusak karena perang, bencana alam, atau bahkan karena sengaja dihancurkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, banyak perempuan di masa itu yang nggak punya kesempatan untuk mencatat pencapaian mereka sendiri. Karena berbagai keterbatasan, aku melanjutkan ceritaku. Tapi, yang lebih penting lagi, kita perlu menyadari bahwa kehilangan cerita tentang ilmuwan wanita muslim abad pertengahan bukan hanya soal ketidakadilan historis semata. Ini juga berarti kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari kejeniusan dan kearifan mereka. Mereka menunjukkan bahwa perempuan juga punya potensi yang besar untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Aisyah terdiam sejenak, mencerna apa yang kukatakan. Jadi, dengan mempelajari kisah mereka, kita sebenarnya juga sedang memperkuat pemahaman kita tentang Islam sebagai agama yang menghargai ilmu pengetahuan dan akal budi, tanpa memandang gender. Petik 2. Tepat sekali. Aku tersenyum. Islam selalu mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan.
Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan wanita bukti nyata bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang, termasuk sains. Bayangkan, kalau kita lebih tahu tentang kontribusi mereka, mungkin kita akan lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama perempuan, untuk berani mengejar mimpi dan potensi mereka, tambah Aisyah. Persis, itulah sebabnya penting sekali untuk mengangkat kembali kisah mereka. Untuk mengingatkan kita semua bahwa sejarah Islam jauh lebih kaya dan kompleks daripada yang sering kita pelajari. Ini bukan hanya soal memperbaiki catatan sejarah, tapi juga soal memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka dan menginspirasi generasi. Kataku sambil menutup buku. Aku jadi penasaran, mau cari tahu lebih banyak tentang mereka, kata Aisyah. Semangatnya kembali. Mungkin kita bisa cari informasi di internet atau ke perpustakaan. Aku rasa ini tugas kita juga untuk menyebarkan kisah mereka, supaya kontribusi mereka nggak terlupakan lagi. Aku mengangguk setuju. Tentu, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa berbagi cerita ini dengan orang lain, menulis tentang mereka, atau bahkan membuat presentasi. Yang penting, kita tidak membiarkan kisah inspiratif ini tenggelam dalam lembah kelupaan. Kita berdua tersenyum, merasakan sebuah tekad baru untuk mengungkap dan menghidupkan kembali kisah para ilmuwan wanita Muslim abad pertengahan yang luar biasa. Kisah yang selama ini terpendam, namun menyimpan begitu banyak hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Kisah yang pantas untuk dikenang dan dirayakan. Tahu nggak sih, kalau sejarah Islam itu kaya banget. Nggak cuma soal perang dan politik aja. Tanya aku ke Rara, sambil menyeruput teh hangat. Kita lagi duduk santai di taman, menikmati sore yang adem. Rara mengangkat alisnya. Maksudnya, petik 2. Aku lagi baca tentang ilmuwan wanita Muslim di abad pertengahan, kataku. Beneran deh, luar biasa. Bayangkan, di zaman yang katanya gelap di Eropa, di dunia Islam justru berkembang ilmu pengetahuan pesat banget. Dan ternyata, banyak banget kontribusi dari para wanita. Petik 2. Rara terlihat tertarik. Serius, aku cuma tahu nama-nama ilmuwan pria. Kayak Ibnu Sina gitu. Nah, itu dia. Sejarah sering banget mengorbankan kisah para wanita. Mereka kayak bayangan, ada tapi nggak terlalu diperhatikan. Padahal, peran mereka signifikan banget. Bayangkan, saat itu, akses pendidikan buat wanita aja udah terbatas. Tapi mereka tetap berjuang, nembus batas-batas yang ada, dan berkontribusi besar untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Aku menarik napas panjang, merangkai cerita yang kusadari sangat panjang dan rumit ini. Bayangkan, Rara, kita mundur ke abad ke-8 sampai ke-15 Masehi. Zaman keemasan Islam. Bayangkan kota-kota besar kayak Baghdad, Cordoba, Kairo, pusat ilmu pengetahuan. Perpustakaan-perpustakaan megah. Para ulama dan ilmuwan dari berbagai penjuru dunia berkumpul, berdiskusi, bertukar ide. Itu suasananya luar biasa. Penuh semangat belajar, mencari ilmu untuk mencari ridho Allah. Wah, keren banget, seru Rara, matanya berbinar. Iya, kan? Dan di tengah-tengah suasana intelektual itu, banyak wanita Muslim yang muncul sebagai figur penting. Mereka nggak cuma belajar, tapi juga meneliti, menulis buku, bahkan mengajar. Bayangkan, keberanian mereka menghadapi norma sosial saat itu. Mereka membuktikan bahwa kecerdasan dan keilmuan bukan monopoli laki-laki,
Aku melanjutkan. Gimana ya menjelaskan? Mungkin awalnya dari keluarga mereka sendiri. Banyak keluarga yang sangat mendukung pendidikan putri-putri mereka. Mereka menyadari pentingnya ilmu pengetahuan. Bukan cuma untuk urusan duniawi, tapi juga untuk mendekatkan diri pada Allah. Bayangkan, mempelajari astronomi untuk menentukan waktu salat dengan lebih akurat. Mempelajari kedokteran untuk menyembuhkan orang sakit, semua itu ibadah. Rara mengangguk paham. Jadi, mereka termotivasi oleh agama juga ya? Petik 2. Betul banget. Agama jadi pendorong utama. Mereka percaya bahwa mencari ilmu itu kewajiban, baik pria maupun wanita. Dan dengan ilmu yang mereka miliki, mereka bisa beribadah dengan lebih baik dan berkontribusi untuk masyarakat. Aku jadi penasaran, siapa aja sih contoh ilmuwan wanita itu? Tanya Rara. Banyak banget. Aku tersenyum. Ada yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, bahkan filsafat. Bayangkan, ada seorang wanita yang berhasil menerjemahkan buku-buku Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ada juga yang ahli dalam bidang pengobatan, menulis buku tentang penyakit wanita dan perawatannya. Bayangkan, di zaman itu, pengetahuan medis begitu terbatas. Tapi mereka sudah berani melakukan penelitian dan pengobatan. Wah, hebat-hebat banget. Rara terkesan. Iya, kan? Dan yang paling mengagumkan, mereka melakukannya di tengah berbagai tantangan. Bayangkan, perjuangan mereka melawan diskriminasi, melawan pandangan masyarakat yang masih terbatas, melawan keterbatasan akses pendidikan dan daya. Tapi mereka tetap berjuang, menunjukkan bakat dan kecerdasan mereka. Kira-kira kenapa kontribusi mereka terlupakan, ya? Tanya Rara. Suaranya sedikit sedih. Itulah yang membuatku sedih juga. Ada banyak faktor, sih. Bias gender yang kuat, pencatatan sejarah yang tidak adil, dan mungkin juga kurangnya perhatian dari kalangan peneliti. Banyak karya mereka yang hilang atau terpendam dalam arsip-arsip yang belum tergali. Tapi, sekarang, semakin banyak peneliti yang mengungkap kembali kisah-kisah mereka. Mengungkapkan kontribusi mereka yang luar biasa untuk peradaban manusia. Jadi, sebenarnya, sejarah Islam itu lebih kaya dan kompleks daripada yang kita bayangkan ya. Kata Rara, merenung. Betul sekali. Kisah para ilmuwan wanita Muslim abad pertengahan ini hanyalah sebagian kecil dari cerita yang lebih besar. Mereka adalah bukti nyata bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan peradaban. Dan kisah mereka perlu kita kenang, kita pelajari, dan kita lestarikan, agar sejarah tidak mengulang kesalahan yang sama. Agar kontribusi mereka tidak terlupakan lagi. Aku dan Rara terdiam sejenak, menikmati keheningan sore yang dihiasi aroma teh dan kisah-kisah inspiratif para ilmuwan wanita Muslim abad pertengahan. Kisah yang membuktikan bahwa kekuasaan pengetahuan mampu melampaui batas waktu, gender, dan bahkan budaya. Kisah yang patut kita ceritakan terus-menerus, agar inspirasi mereka terus hidup dan membakar semangat generasi kamu lagi baca apa? Tanya Rara, menyenggol pelan lengan Dina yang sedang asyik membaca buku tebal di sebuah kafe. Dina mengangkat wajah, tersenyum. Wah, lagi baca buku yang seru banget, tentang ilmuwan wanita Muslim di abad pertengahan. Tahu nggak sih? Ternyata banyak banget yang kita nggak tahu tentang mereka. Petik 2. Rara mengerutkan dahi. Ilmuwan wanita Muslim? Kayaknya aku cuma pernah dengar nama-nama ilmuwan laki-laki aja. Kayak Ibnu Sina atau Al-Khawarizmi.
Dina mengangguk. Nah, itulah yang bikin aku tercengang. Selama ini sejarah yang diajarkan di sekolah, bahkan di universitas, kayaknya banget ke tokoh laki-laki. Padahal, kalau kita gali lebih dalam, banyak banget ilmuwan wanita muslim yang punya kontribusi luar biasa. Tapi terlupakan begitu saja. Wah, beneran? Cerita dong. Rara tampak penasaran. Dia memesan teh hangat, lalu bersandar mendengarkan Dina. Dina tersenyum, mulai bercerita. Bayangkan, di masa itu, di tengah gempuran berbagai tantangan, perang, politik yang rumit, dan juga stigma masyarakat, wanita-wanita ini berhasil menorehkan prestasi gemilang di bidang sains, kedokteran, matematika, astronomi, bahkan filsafat. Mereka nggak hanya belajar di rumah, tapi banyak yang bersekolah di pesantren. Dan bahkan ada yang mengajar di lembaga pendidikan. Petik 2. Wow, hebat banget. Apalagi tantangannya. Aku bayangkan aja, di zaman itu, wanita aja udah punya batasan-batasan tertentu. Apalagi untuk menekuni ilmu pengetahuan, komentar Rara. Betul banget. Mereka harus melawan norma sosial yang membatasi peran perempuan. Harus melawan prasangka. Dan seringkali harus berjuang mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tapi mereka nggak menyerah. Mereka berjuang karena didorong oleh rasa ingin tahu yang besar dan keimanan yang kuat. Keimanannya gimana? Tanya Rara, tertarik. Nah, ini yang menarik. Keimanan mereka menjadi pendorong utama. Mereka melihat pencarian ilmu sebagai ibadah, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka percaya bahwa memahami ciptaan Allah SWT adalah bentuk pengabdian yang paling tinggi. Jadi, dorongan mereka bukan hanya sekadar ambisi pribadi, tetapi juga didorong oleh nilai-nilai spiritual yang kuat. Dina membuka halaman buku yang ditandai penanda buku berbentuk bulan sabit. Ambil contoh, Aminah Al-Daula. Dia seorang dokter dan ahli bedah wanita yang sangat terkenal di Baghdad pada abad ke-10. Bayangkan, di zaman itu, seorang wanita menjadi dokter ahli bedah. Itu sangat luar biasa. Petik 2. Wah, aku nggak pernah dengar namanya sebelumnya. Kata Rara. Itulah intinya. Banyak sekali nama-nama seperti Aminah Al-Daula yang tenggelam dalam lembah sejarah. Kemudian ada juga Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi yang juga dikenal karena kecerdasannya dalam memahami Al-Quran dan hadits. Dia bukanlah ilmuwan dalam artian saintis, tetapi pemahamannya yang mendalam tentang suci dan interpretasinya telah banyak menginspirasi para pemikir di zamannya. Pengetahuan agamanya tak menghalangi dia untuk menjadi seorang pemikir yang kritis dan tajam. Dina melanjutkan, ada juga para astronom wanita. Mereka terlibat dalam pengamatan bintang, perhitungan kalender, dan pembuatan alat-alat astronomi. Bayangkan, mereka harus mengamati bintang-bintang di malam hari, bekerja keras untuk menghitung posisi bintang, dan melakukan berbagai perhitungan rumit. Semua itu dilakukan dalam kondisi yang mungkin jauh lebih sulit daripada sekarang. Sulitnya pasti luar biasa, ya. Tapi apa kontribusi mereka yang paling berdampak? Tanya Rara. Dina berpikir sejenak. Sulit untuk mengatakan satu kontribusi saja yang paling berdampak, karena kontribusi mereka beragam dan saling berkaitan. Tapi yang pasti, karya-karya mereka telah memberikan sumbangan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Banyak penemuan dan teori mereka menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa berikutnya, bahkan hingga saat ini. Jadi, mereka sebenarnya membuka jalan bagi para ilmuwan perempuan di masa depan. Ya, petik 2. Dina mengangguk.
Bisa dibilang begitu. Mereka telah membuktikan bahwa wanita mampu berkontribusi secara signifikan dalam dunia sains dan ilmu pengetahuan, terlepas dari tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa potensi manusia tidak terbatas oleh gender, latar belakang sosial, atau bahkan zaman. Ini benar-benar membuka mata aku. Aku merasa berhutang budi pada mereka, karena aku, sebagai seorang perempuan, bisa belajar dan berkarir di bidang yang aku inginkan dengan lebih mudah daripada mereka. Kebebasan ini juga karena jasa para ilmuwan perempuan Muslim terdahulu, kata Rara. Merenung, persis, kita harus mengingat dan menghormati kontribusi mereka. Kita harus memastikan agar kisah-kisah mereka tak lagi terlupakan. Kita harus terus menggali, mempelajari, dan menyebarkan kisah inspiratif ini kepada generasi selanjutnya, kata Dina dengan semangat. Keduanya terdiam sejenak, merenungkan betapa pentingnya peran ilmuwan wanita Muslim abad pertengahan dalam sejarah peradaban manusia. Secangkir teh hangat mereka telah habis. Tetapi percakapan mereka masih berlanjut. Terhanyut dalam kekaguman terhadap kegigihan dan kecerdasan para wanita luar biasa yang telah memberikan sumbangan tak ternilai bagi dunia. Tahu nggak sih soal ilmuwan wanita Muslim di abad pertengahan? Aku lagi baca buku ini. Judulnya agak panjang sih. Intinya tentang kontribusi mereka yang sering terlupakan. Bayangin aja, sejarah Islam itu kaya banget. Tapi sering banget kita cuma dengar nama-nama ilmuwan laki-lakinya aja. Kan? Petik 2. Iya bener banget. Aku juga baru sadar. Biasanya cuma tahu Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, gitu-gitu aja. Gimana sih ceritanya? Petik 2. Nah, ini dia yang menarik. Buku ini bikin aku mikir ulang tentang seberapa besar peran wanita dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Bayangin, masa keemasan Islam itu kan luar biasa. Perpustakaan megah, universitas di Cordoba, Baghdad, dan kota-kota lain. Tapi kita jarang banget dengar cerita tentang kontribusi para wanita di dalamnya. Padahal mereka ada, dan kontribusinya signifikan banget. Petik 2. Wah, penasaran nih. Cerita dong. Petik 2. Oke, jadi gini. Pertama, kita harus bayangin konnya. Zaman itu, walau ada pembatasan sosial, Islam sendiri nggak melarang perempuan untuk belajar. Sebaliknya, ada banyak hadits yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi, ada ruang, walau mungkin terbatas, bagi wanita untuk mengejar pendidikan dan berkontribusi. Berarti mereka belajarnya gimana? Kan nggak mungkin bebas kayak sekarang? Petik 2. Nah, ini dia yang unik. Banyak yang belajar di rumah, dibimbing oleh ayah, saudara laki-laki, atau ulama keluarga. Ada juga yang belajar di lingkungan pesantren atau madrasah. Walau mungkin tidak selalu dengan fasilitas yang sama dengan laki-laki. Tapi yang penting, mereka belajar. Ada yang di kedokteran, matematika, astronomi, bahkan filsafat. Wah, kedokteran? Kayak gimana? Petik 2. Iya, ada beberapa ilmuwan wanita yang tercatat keahliannya di bidang kedokteran. Mereka mempelajari herbal, anatomi, dan praktik pengobatan. Bayangin, mereka mungkin nggak bisa praktik secara terbuka seperti dokter laki-laki. Tapi mereka merawat keluarga, tetangga, bahkan mungkin memberi konsultasi medis secara rahasia. Keahlian mereka diturunkan secara turun-temurun. Jadi pengetahuan medis yang mereka miliki itu hasil dari akumulasi pengalaman dan observasi selama bergenerasi. Hebat banget. Terus selain kedokteran? Petik 2. Banyak.
Ada yang ahli astronomi, membantu dalam menghitung kalender, menentukan waktu sholat, dan bahkan berkontribusi dalam pemetaan bintang. Ilmu matematika juga banyak dipelajari untuk membantu dalam berbagai hal, dari perdagangan hingga arsitektur. Bayangin, membangun masjid-masjid megah itu butuh perhitungan yang akurat. Dan mungkin ada peran wanita di baliknya, walau namanya tak tercatat dalam sejarah. Ini sedih ya, namanya nggak tercatat. Petik 2. Iya, ini yang bikin aku miris. Banyak faktor yang menyebabkan kontribusi mereka terlupakan. Sistem pencatatan yang mungkin bias gender, prioritas yang diberikan kepada karya laki-laki, dan bahkan pandangan masyarakat yang membatasi peran wanita dalam sejarah. Semua berkontribusi pada pengabaian ini. Seringkali, penemuan atau karya mereka diklaim oleh laki-laki, atau sekadar diabaikan. Terus, bagaimana buku itu mengakhiri ceritanya? Apa kita bisa belajar sesuatu dari ini? Petik 2. Buku ini nggak cuma berhenti di situ. Dia juga menekankan pentingnya untuk menggali kembali, mencari dan mengembalikan peran wanita dalam sejarah Islam. Ini bukan sekadar soal mengembalikan nama-nama, tapi soal mengakui kontribusi mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Mereka adalah bagian penting dari sejarah Islam, dan kisah mereka menginspirasi kita untuk melihat sejarah dengan lebih adil dan komprehensif. Jadi, kesimpulannya apa? Petik 2. Kita perlu lebih kritis dalam membaca sejarah. Kita perlu terus mencari, menyelidiki, dan memperbaiki ketidakadilan sejarah yang telah mengaburkan kontribusi para ilmuwan wanita Muslim. Abad Pertengahan. Kisah mereka mengajarkan kita betapa pentingnya kesetaraan dan pentingnya menghargai kontribusi semua individu, tanpa memandang gender, dalam memajukan peradaban manusia. Wow, aku jadi pengen baca buku itu juga. Terima kasih. Ini obrolan yang sangat membuka mata. Sama-sama, aku senang bisa berbagi. Semoga kita semua bisa lebih menghargai dan mengingat kontribusi mereka yang terlupakan. Mereka pantas dikenang dan dirayakan. Kamu tahu nggak sih tentang para ilmuwan wanita Muslim di abad pertengahan? Tanya aku, sambil menyeruput teh hangat. Matahari sore menerobos jendela, menyorot debu-debu kecil yang melayang di udara. Alia, temanku yang sedang asyik menggambar sketsa, mengangkat kepalanya. Yang kayak gimana? Aku cuma tahu sedikit tentang Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi. Itu juga yang cowok semua. Nah, itu dia. Kita selalu dengar nama-nama besar itu. Tapi seringkali kita lupa, di balik kemajuan pesat ilmu pengetahuan Islam saat itu, ada kontribusi besar dari para wanita yang karyanya sering terlupakan, jelasku. Bayangkan, masa keemasan Islam, saat peradaban berkembang pesat, bukan cuma kaum pria yang berkontribusi. Ada banyak ilmuwan wanita, dokter, matematikawan, astronom, bahkan filsuf, yang karyanya luar biasa, tapi namanya tenggelam dalam sejarah. Alia mengerutkan kening, tertarik. Serius, bisa diceritain lebih detail nggak? Aku mengangguk semangat. Bayangkan, di saat banyak wanita di Eropa bahkan masih terbatas akses pendidikannya, wanita-wanita Muslim di abad pertengahan sudah berkontribusi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka bukan hanya belajar di rumah, tapi juga di lembaga pendidikan tinggi, berdiskusi dengan para ulama, dan bahkan mengajar. Petik 2. Wah, keren banget. Kira-kira apa aja sih kontribusi mereka? Alia tampak penasaran. Banyak banget. Misalnya, ada seorang dokter wanita yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang kebidanan dan pengobatan penyakit perempuan. Bayangkan, di zaman itu,
pengetahuan medis masih terbatas, dan peran wanita dalam dunia kesehatan sangat penting. Dia menulis buku-buku kedokteran, menangani pasien, dan bahkan melatih dokter-dokter wanita lainnya. Bayangkan betapa berani dan cerdasnya dia. Petik 2. Terus ada lagi? Alia mendesak. Matanya berbinar. Ada juga astronom wanita yang ahli dalam menghitung pergerakan bintang dan planet. Pekerjaannya sangat penting untuk menentukan waktu salat, arah kiblat, dan juga untuk navigasi. Ilmu astronomi saat itu kan erat kaitannya dengan agama dan kehidupan sehari-hari. Bayangkan, ilmuwan wanita ini berkontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga praktik keagamaan. Aku melanjutkan. Lalu ada lagi yang ahli dalam bidang matematika. Mereka mengembangkan algoritma, memecahkan persamaan rumit, dan karyanya menjadi dasar bagi perkembangan matematika modern. Bayangkan betapa pentingnya kontribusi mereka bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati saat ini. Hebat banget. Jadi, mereka ini kayak role model bagi wanita muslim saat ini. Ya, Alia berkomentar. Pasti, mereka mengajarkan kita banyak hal. Pertama, tentang pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi wanita. Di masa itu, mereka sudah membuktikan bahwa wanita mampu berkontribusi besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Meski menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, ini memberikan inspirasi bagi kita, wanita muslim di era modern, untuk terus mengejar cita-cita dan meraih potensi terbaik kita. Aku melanjutkan. Kedua, mereka mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan dan keberanian dalam memperjuangkan ilmu pengetahuan. Mereka menghadapi berbagai rintangan, baik dari masyarakat maupun dari keterbatasan sarana dan prasarana. Tapi mereka tetap gigih dalam mengejar ilmu pengetahuan. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, dan untuk selalu berusaha mencapai tujuan kita, apapun tantangan yang dihadapi. Ketiga, mereka mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Para ilmuwan wanita ini memperlihatkan bagaimana mereka bisa menggabungkan keimanan mereka dengan kecerdasan intelektual mereka. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengabdi kepada Allah SWT dan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana kita bisa hidup berlandaskan iman yang kuat dan sekaligus menjadi individu yang berpengetahuan luas. Alia mengangguk pelan. Jadi, cerita tentang ilmuwan wanita muslim abad pertengahan ini bukan cuma cerita tentang sejarah, tapi juga tentang inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita. Petik 2. Tepat sekali, kataku, tersenyum. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa kontribusi wanita dalam peradaban Islam sangat penting, dan bahwa sejarah seringkali melupakan kisah-kisah heroik mereka. Dengan mengenali dan menghargai kontribusi mereka, kita bisa menghargai kekayaan sejarah Islam yang lebih utuh dan menginspirasi generasi selanjutnya untuk terus berjuang dan berkarya. Aku jadi pengen cari tahu lebih banyak tentang mereka. Alia berkata dengan semangat. Mungkin kita bisa cari buku atau film dokumenter tentang mereka. Ide bagus. Aku setuju. Kita bisa belajar dari mereka, meneladani semangat belajar dan keteguhan hati mereka. Mereka bukan hanya ilmuwan, tapi juga pejuang, pelopor, dan inspirasi bagi kita semua. Matahari semakin tenggelam, meninggalkan langit jingga yang indah. Seolah-olah ikut menyaksikan percakapan inspiratif kita tentang para ilmuwan wanita muslim yang kontribusinya telah terlalu lama terlupakan. Sampai jumpa, semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.